non-muslim. Baik teman-teman semuanya, kegiatan ini adalah langkah awal yang kita lakukan untuk pengaktifan komunitas belajar kita ke depan. Jadi kebetulan titik atau hal yang menjadi indikator yang ingin dicapai oleh kepala sekolah pada semester ini di PMM adalah pengembangan komunitas belajar, dan sesuai dengan yang seharusnya ada, yang memang diarahkan oleh kementerian itu, bagaimana kita selalu menghidupkan komunitas belajar kita. Jadi kita berharap bahwa ini adalah langkah awal di mana komunitas belajar kita bisa benar-benar berjalan dengan baik. Ini adalah langkah awal nantinya menjadi komunitas belajar yang bisa berjalan. Kalau di program yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah kemarin, programnya adalah bulan berbagi, 1 bulan sekali. Tapi semoga nantinya ke depan teman-teman kita bisa berbagi lebih dari itu. Baik, untuk menghargai waktu, kita langsung mendengarkan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kasih Kurikulum beserta Wakasih Sarana Tawakasih Kesiswaan, yang saya hormati para teman-teman guru yang sempat hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Ya, jadi pada hari ini kita adakan pertemuan dalam rangka untuk mengaktifkan komunitas belajar. Ya, jadi komunitas belajar ini adalah salah satu program yang saya ajukan di RHK ya, untuk diobservasi oleh pengawas pembina. Ya, jadi teman-temanku atau anak-anakku yang ganjil sekali saya rasa kalau saya bilang teman-teman. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Masalah komunitas belajar, barangkali kita sudah tahu semua apa tujuannya ini diadakan komunitas belajar, ya. Apa kira-kira? Menurut saya tujuannya adalah untuk membudayakan belajar bersama yang berkelanjutan, untuk meningkatkan hasil belajar bagi peserta didik. Itu saya kira itu ya. Yang berikutnya, untuk memudahkan mendapatkan informasi yang terbaru atau yang terupdate, misalnya beasiswa, ya beasiswa. Selanjutnya lagi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman di sini, bahwa apapun yang mau dilaksanakan, apapun yang mau dikerjakan, kita harus berkolaborasi dulu. Kita harus saling kerjasama, karena tanpa kerjasama di sini, saya kira tidak bisa dilakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, tanpa kolaborasi dengan teman, tanpa kerjasama dengan teman, maka itu yang saya harus terapkan di sini. Itu paling sederhana orangnya. Yang penting kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu saja saya punya harapan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bagi teman-teman ini bisa dilaksanakan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi penguatan dari kepala sekolah yang luar biasa untuk kita semua. Ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua bahwa bagaimanapun kuatnya kita tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Semua ekosistem yang ada di sekolah harus berfungsi dengan baik. Ekosistem yang dimaksud adalah bukan hanya tentang guru, murid, tetapi seluruh komponen yang berpengaruh dalam sekolah itu sendiri. Dan di sini, baik teman-teman semuanya, untuk awal dimulai dulu sama Pak Hardi berbaginya untuk kali ini. Nah, selanjutnya saya berharap teman-teman semuanya ketika mendapatkan ilmu baru, keresahan baru. Jadi bukan cuma ilmu baru di komunitas belajar itu bukan cuma ilmu baru, tapi keresahan baru. Keresahan baru yang dimaksud adalah ada yang menganggap, kenapa sih saya kok sekarang rasanya kayak malas Kak mengajar. Kira-kira apa solusi yang baik untuk itu? Nah, itu juga bisa kita bicarakan bersama di komunitas. Bukan hanya harus datang dari saya selaku guru penggerak untuk memberi saran, tetapi mungkin ada cara-caranya lain, kayak Bu Rusna punya cara lain, Bu Lia punya cara lain. Itu juga termasuk hal yang bisa kita komunikasikan di komunitas belajar. Untuk kali ini dimulai oleh Pak Hardi, insya Allah akan ada teman-teman yang lain yang berbagi di komunitas. Kepada Pak Hardi, disilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu yang terhormat Kepala UPD SMA Negeri Dr. Bune, yang saya bangga-banggakan teman-teman sejawat, Bapak Ibu yang hebat untuk pembelajaran. Untuk alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Pertama-tama, sebelum saya masuk ke materi, mungkin kita mencairkan dulu sedikit suasana agar kembali hidup sedikit. Oke, kita breaking dulu lah. Saya persilakan mungkin Bapak Ibu bisa berdiri di tempat saya dengan instruksinya. Oke, dengan instruksinya kita perhatikan dulu. Ini kedatangan saya. Kalau saya mengarahkan ke sana tangan saya, berarti kalian melompat berlawanan. Ya, berarti Bapak Ibu ke sebelah. Ya. Kalau tangan saya ke sana, berarti Bapak Ibu melompat ke samping sana. Kalau tangan saya ke atas, berarti Bapak Ibu lompat ke bawah, turun begini. Ya. Jadi kalau saya turun begini, Bapak Ibu melompat. Ya. Oke. Jadi ini kita fokus dulu sedikit ya. Saya simpan dulu. Bagaimana Bapak Ibu siap? Ya. Jadi ingat, kalau saya ke sana, Bapak Ibu berlawanan arah. Kalau saya ke sini, Bapak Ibu berlawanan arah. Oke, sudah paham Bu? Oke, siap. Jadi saya mungkin melompat juga ya. Satu. Ingat, berlawanan. Oke, berlawanan. Jadi satu saya melompat. Jadi kalau saya mendorong ke atas, Bapak Ibu turun. Kalau saya mendorong ke bawah, Bapak Ibu melompat. Oke, siap. Kalau saya ke sana, Bapak Ibu. Oke, jadi kalau saya ke sana. Oke, siap. Siap.
Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu hebat, sudah fokus. Walaupun mungkin pertamanya masih bingung instruksi, ya. Namun kalau saya arahkan ke sana tadi, itu Bapak Ibu lompat berlawanan saya. Ya, ini mungkin bisa untuk menunjukkan kembali ke arah dalam pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini saya Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan materi tentang merancang pembelajaran berbasis proyek yang berpihak pada peserta didik. Kali ini saya membawakan tema tentang pengembangan program kebugaran untuk meningkatkan kesehatan sekolah. Next. Adapun mungkin latar belakangnya, Bapak Ibu, latar belakang program dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik penting untuk mengintegrasikan aktivitas fisik yang menyenangkan dan bermanfaat ke dalam kegiatan kurikuler sekolah. Aktivitas ini akan membantu kita untuk berpartisipasi aktif, ya, berpartisipasi aktif secara aktif dalam kegiatan yang mereka nikmati. Sambil mempromosikan gaya hidup sehat, program ini bertujuan untuk menyusun kegiatan kurikuler yang meningkatkan kesehatan siswa dengan melibatkan mereka secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Ya, next. Oke, jadi tadi ada melibatkan langsung, ya, secara langsung ke dalam kegiatan. Nah, di sini mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk merancang masing-masing apa yang mereka akan lakukan. Itu mungkin. Jadi saya lanjut dulu. Ada mungkin tujuan pembelajarannya dari pembelajaran basis proyek yang dirancang ini, ya. Ada tujuan untuk kerana pengetahuan. Siswa memahami konsep kebugaran, pentingnya gaya hidup sehat dan prinsip-prinsip latihan fisik. Itu untuk ranah pengetahuannya. Kemudian di ranah keterampilan, siswa dapat merancang dan mengimplementasikan program kebugaran yang sesuai untuk komunitas sekolah. Jadi komunitas sekolah kita mungkin bisa coba kita hidupkan dengan kesempatan kali ini mungkin. Ya, nah, itu untuk ranah keterampilannya. Kemudian untuk ranah sikapnya, siswa menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan pribadi dan komunitas serta kemampuan bekerja dalam tim. Jadi kegiatan ini kita akan dikembang dengan teamwork, ya, ada teamworknya. Oke, jadi lanjut. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, tujuannya meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik. Ya, mungkin kita sudah tahu ada beberapa peserta didik kita itu mungkin mentalnya mungkin agak-agak kurang. Nah, inilah jalan untuk kita perbaiki mental mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin ada juga peserta didik kita yang luar biasa mentalnya. Ya, ada yang sangat luar biasa. Nah, jadi tugas kita capaian di sini, ya, itu arahnya tujuannya ke peserta didik kita yang bermasalah pada mentalnya, bukan mentalnya berarti kesehatan mentalnya yang kurang, ya, bukan. Oke. Langkah-langkah program ini yaitu pertama program kesehatan terpadu mengimplementasikan program yang mencakup kebugaran fisik dan teknik relaksasi seperti mindfulness. Ya, mindfulness ini itu satu cara untuk mencairkan mungkin suasana hati kita yang lagi sudah kacau mungkin di saat pembelajaran.
atau kita bisa gunakan pada pembelajaran pada peserta didik kita. Ya. Untuk mindfulness ini mungkin ada ahlinya di sini. Ya, jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang mindfulness itu, mungkin Bu Selvi sebentar mungkin bisa mencontohkan mindfulness itu seperti apa sih? Ya, ini bisa kita berlakukan ke semua mata pelajaran. Ya, bukan hanya di PJOK, tapi semua mata pelajaran. Ya, itu. Kemudian pemantauan dan evaluasi melakukan penilaian kesehatan secara berkala dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Kemudian dukungan psikologis di sini menyediakan akses dan coaching dan dukungan psikologis untuk mengatasi stres atau masalah kesehatan mental. Ya. Kemudian hasil yang diharapkan peningkatan kondisi fisik dan mental peserta didik. Yang kedua, penurunan angka masalah kesehatan terkait stres atau kecemasan. Ini sering terjadi mungkin ke peserta didik kita. Mungkin setidaknya kita ambil contoh lah, mungkin dari kegiatan yang kita lakukan tadi pagi itu SKJ atau literasi. Banyak mungkin anak-anak kita di situ bukan untuk mengalami masalah kecemasan, ya, tapi mungkin karena kebiasaan dan kebiasaan yang jarang dilakukan, sehingga mereka sebelum masuk itu sudah ada dalam pikirannya, saya mau lari daripada saya terlambat, ya, saya dikasih sanksi lagi. Lebih baik saya lari, nanti selesai kegiatan saya masuk. Nah, itu mungkin contoh kecil. Jadi itu sudah masuk termasuk stres atau tingkat kecemasan. Ya. Baik, lanjut. Nah, adapun struktur program. Nah, di sini saat ada 3 penawaran. Yang pertama yaitu penawaran kegiatan fisik. Ya. Nah, kegiatannya menyusun daftar kegiatan fisik. Adapun salah satu contoh kegiatannya yaitu running book test. Mungkin hanya Bapak Guru Mabel PJOK punya paham tentang running book test, tapi nanti insya Allah kita kalau bisa kita praktekkan semua kepada pendidik juga, jangan hanya peserta didik. Tenaga pendidik pun mungkin kita bisa lakukan ini untuk running book testnya. Ya, kita melihat tingkat atau level sejauh mana levelnya Bapak Ibu, ya, sejauh mana tingkat kebugarannya. Nanti ada rubrik untuk melihat tingkat level Bapak Ibu guru. Ya, itu. Ini salah satu contoh kegiatan. Mungkin bisa kita lakukan dengan jogging, ya. Ada juga yang kayak tadi senam kebugaran. Ya. Tapi ini secara berkala. Kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Itu Bapak Ibu. Penanggung jawab di sini adalah tim guru PJOK. Kebetulan di sekolah ini alhamdulillah ada 2 orang guru PJOK sering berkolaborasi dan sering komunikasi tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan dan pelatihan tim pengelola siswa. Di sini kegiatannya seleksi siswa untuk membentuk tim pengelola kegiatan kebugaran dan memberikan pelatihan tentang perencanaan dan manajemen acara. Penanggung jawabnya yaitu tim pengelola siswa dan guru PJOK khususnya. Pengelola siswa di sini, ya, mungkin perlu diperhatikan. Pengelola siswa termasuk vaksin kesiswaan, pembinaan siswa di kelas, ya, dan stakeholder yang mungkin yang bisa bergabung di dalam situ. Inilah tim pengelola siswa. Jadi kita butuh di sini kolaborasi lagi, ya. Kita butuh kolaborasi antar sesama tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Tanpa itu semua program akan susah berjalan. Oke, itu. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan kurikuler kebugaran. Kegiatannya itu menyelenggarakan kegiatan kebugaran yang melibatkan siswa. Nah, ini tadi kan kegiatan yang melibatkan siswa itu dengan cara kita memberikan kebebasan kepada siswa.
Ya, kita memberikan kebebasan kepada siswa. Kira-kira kegiatan kebugaran apa yang mereka mau? Seperti itu. Ya, kebugaran apa? Jadi kalau ada mungkin beberapa dalam kelas mungkin ada yang sama latihan kebugaran yang mereka laksanakan, itu tidak ada masalah. Karena kita lihat lagi nanti ada levelnya. Seperti itu Bapak. Ya. Di sini penanggung jawabnya tim guru PJK, kesiswaan, terminologi dan tim work. Ya, itu. Oke, selanjutnya. Nah, adapun pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki salah satu sekolah. Sekolah ini memiliki beberapa fasilitas olahraga dasar, ya seperti lapangan untuk kebugaran dan memiliki speaker peneras untuk tes kebugaran. Ya seperti yang kita gunakan sekarang, yaitu peneras ada lapangan mungkin alhamdulillah sudah memadai. Ya selanjutnya. Nah, adapun rencana evaluasi di sini hasil yang ingin dicapai tentunya melalui sebuah evaluasi melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJK. Anggota komunitas pelajar diharapkan mengevaluasi rancangan ini dengan bentuk evaluasi. Nah, bentuk evaluasinya itu bisa kita lakukan melalui wawancara, ya, survei atau refleksi peserta didik. Dan mungkin Bapak Ibu kreatif dan mungkin bisa memunculkan beberapa rancangan evaluasi yang lainnya selain yang ada di atas, mungkin bisa. Ya, itu. Ya lanjut. Ya, ada pun mungkin kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Ya. Nah, yang pertama itu variasi minat dan keterlibatan siswa. Mungkin di sini variasi minat dan keterlibatan siswa mungkin kalau di awal kegiatan, ya disinilah tantangan kita. Bagaimana cara kita menarik peserta didik kita agar termotivasi terlibat dalam kegiatan. Ya seperti itu. Mungkin jika variasi minat dan keterlibatan siswa, saya bisa menawarkan satu solusi, yaitu menawarkan berbagai jenis kegiatan kebugaran dan memberikan opsi yang beragam untuk memenuhi minat siswa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, motivasi peserta didik yang berbeda-beda. Ya kita kenal sendiri peserta didik kita seperti apa motivasinya. Ada yang mungkin motivasinya besar untuk melakukan sesuatu, ada juga jalan di tempat, ada di bawah itu. Ya. Nah, jadi ada istilahnya, dia selalu masih berada di zona nyaman. Ya. Itulah yang kita harus rubah dalam kegiatan ini. Solusinya itu meyakinkan peserta didik bahwa kegiatan ini adalah hal positif untuk hidup lebih sehat dan produktif. Ya. Ini solusi untuk motivasi peserta didik yang berbeda-beda. Ya. Next. Oke, terima kasih. Jadi inilah mungkin tadi materi yang saya bawakan. Siapa tahu mungkin dari Bapak Ibu ada saran, ya, atau masukan dalam program ini kita bisa lakukan. Saya silakan Bapak Ibu. Siapa tahu ada masukan, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya tertarik tadi dengan pembahasan Pak Adi tentang dengan kebugaran fisik dan mental. Ya. Ini saya hubungkan dengan ketika saya mengajar terhadap anak-anak. Kadang-kadang ketika saya mengajar matematika, anak-anak itu biasanya saya tanya, mungkin jawabannya dia tahu, tapi dia agak ragu di dalam menyampaikan. Ya, ada rasa takut, salah terhadap apa yang akan dia sampaikan. Ini yang menjadi kendala ketika saya mengajar matematika itu. Anak-anak seolah-olah kalau saya tanya berapa jawabannya, saya selalu mengatakan suaranya kecil sekali, padahal benar. Iya, ini yang saya masih mencari-cari caranya, bagaimana siapa tahu ada teman-teman yang bisa membantu untuk meningkatkan
tentang keberanian siswa. Padahal saya selalu tanya, tolong disampaikan apa yang menjadi kendala ketika menyampaikan pendapat itu. Ya, padahal apa yang saya sampaikan tidak pernah ada yang saya pukul, tidak pernah ada yang saya hukum ketika ada yang salah. Ini yang menjadi kendala. Ya, menyampaikan itu kurang percaya diri. Itu mungkin barangkali salah satu mental yang apalagi namanya, yang belum bisa dipulihkan oleh siswa. Kemudian yang kedua, mungkin barangkali siswa saya pernah tanya, kenapa kira-kira kalau saya mengajar jangan ada yang banyak bersuara. Ya, pernah saya tanya bahwa takut karena bapak itu bawa mister. Tidak, saya bawa mister ini hanya karena kita menggambar bangun dua yang kita pelajari. Maksudnya saya harus membawa mister supaya gambarnya bagus, bukan untuk mengukur siswa. Ya, jadi kalaupun ada sesuatu yang ada dalam dirinya apa yang disampaikan, tolong dikeluarkan itu. Ya, karena jawabannya kalian punya, saya tidak bisa perbaiki kalau tidak dikeluarkan. Kalaupun salah, itu yang diperbaiki. Apa yang mau diperbaiki kalau tidak pernah dikeluarkan? Ya, itu yang menjadi kendala saya, Pak. Mungkin barangkali ada tips tersendiri untuk memperbaiki itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Langkah-langkah yang saya ambil itu khususnya di mapel saya dulu Pak ya. Yang selama ini yang saya lakukan ke anak-anak untuk memotivasi, mengeluarkan isi pikirannya, ya Bapak Ibu. Saya selalu mengambil langkah apa yang ada dalam pikiran anak-anakku semua. Mau salah mau benar silakan keluarkan. Yang penting ada hubungan dengan materi apa yang dibawakan hari ini. Ya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan di saat pembelajaran olahraga, mau di dalam ruangan maupun di lapangan, itu trik saya. Saya selalu mengatakan kalau saya, ini contoh Pak ya, Bapak Ibu, kalau saya sudah mengatakan permainan bola voli, ya, kalau saya sudah mengatakan permainan bola voli, kira-kira apa yang terlintas di pikiran anak-anakku semua tentang permainan bola voli? Alhamdulillah dengan langkah itu, dengan langkah-langkah itu yang saya gunakan, anak-anak sudah terbiasa. Alhamdulillah sudah mulai terbiasa untuk mengeluarkan apa isi yang ada dalam pikiran mereka. Ya, Bapak Ibu. Kemudian setiap awal pembelajaran saya tidak monoton untuk ke ketua kelas yang memimpin. Ya, kenapa? Karena di samping itu saya bisa, anak-anak bisa melatih dirinya untuk tampil di depan. Jadi kita tidak monoton untuk hanya ketua kelas yang menyiapkan, tidak. Nah, itu yang saya terapkan dalam pembelajaran PJK untuk di sekolah ini. Mungkin sebentar ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan langkah-langkah apa saja. Teman lain dulu yang ingin berbagi pengalaman. Ya silakan Bu Herni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk dari pertanyaan Pak Pak tadi, saya juga pernah mengalami hal begitu Pak. Cuman saya lupa di awal kelas itu saya menghindari supaya tidak terjadi ketegangan dalam kelas. Itu yang pertama. Mungkin di awal-awal ya saya kasih ceria-ceria dulu. Ya mungkin di tengah-tengah kalau ada jawaban supaya mereka tidak takut menyampaikan, saya sedikit seperti kata Rinso, berani kotor itu baik. Jadi jangan takut salah. Yang kita takut salah, jawab apa yang sesuai yang kita tahu. Nah, seperti itu. Jadi mereka menyampaikan jawaban atau pendapatnya tidak ragu-ragu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi beberapa saran ya Pak Mahar, bagaimana caranya agar memunculkan keinginan anak untuk berani tampil di depan umum. Mungkin yang bisa saya sarankan di sini adalah lebih ke bagaimana kita menerapkan
pembelajaran berdiferensiasinya. Misalnya tadi cara-cara yang disampaikan teman-teman itu bagus sekali dan luar biasa. Namun ketika hal itu sudah kita lakukan, dan saya yakin Pak Pahar sebenarnya sudah memancing dengan banyak hal juga, sehingga ini menjadi keresahan buat Pak Pahar. Nah, jika hal ini opsi dari Pak Hardi sudah dijalankan, lalu opsi dari Bu Herni juga sudah dijalankan, namun masih ada anak yang belum berani mengatakan sebenarnya dia ada di pikirannya hal itu, tetapi dia tidak mampu mengucapkan, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah mengasah kompetensi lain yang ada dalam diri anak tersebut. Jadi jago tidak harus selalu dengan jago bicara. Jadi ada orang yang jago secara konsep, maka kita lihat dia mampunya di mana. Jadi kalau contoh saya Pak di pelajaran ekonomi itu, misalnya saya terapkan yang satu tadi. Jadi ketika masuk kelas, saya biasakan selalu dengan sangarnya saya, maksudnya memang agak sangar karena memang tanpa mulut tuh sangar, tapi tetap di awal itu saya selalu menanyakan di dalam kelas tidak ada yang boleh mengganggu, tidak ada yang boleh mengganggu kemerdekaan siswa. Jadi ketika saya masuk di kelas, yang saya lakukan pertama itu adalah menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, siap mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi langkah awal lagi yang saya lakukan adalah di saat materinya akuntansi itu tadi yang disampaikan Pak Har, misalnya bola voli, saya tanya dulu apa yang kalian pahami tentang akuntansi. Jadi masing-masing menyebutkan satu persatu. Jadi saya itu Pak datangi memang satu-satu. Saya contohkan misalnya Pak Har, apa yang Anda ketahui tentang akuntansi? Sebutkan saja secara langsung Pak. Kita langsung praktek ini. Apa yang Pak Har ketahui tentang akuntansi? Satu kata saja. Akuntansi. Ekonomi. Pak Herman? Uang. Bu Rusna? Perhitungan? Angka? Tabel? Pencatatan? Data? Kredit? Perhitungan? Coba yang disampaikan teman-teman, debit kredit, manajemen. Nah ini tadi contoh, nggak apa-apa, kita akan menghadapi ini di dalam kelas. Pasti kita hadapi. Tadi saya menemukan bahwa Bu Devi tahu, tapi dia tidak bisa mengatakan. Sudah ada asesmen di dalamnya. Jadi itu adalah asesmen awal yang saya lakukan. Ibu Devi, dia paham sebenarnya apa yang saya tanyakan, tapi dia tidak mampu mengucapkan. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan Pak Mahar, ketika saya sudah masuk di persamaan dasar akuntansi, maka saya akan datang ke dia, melihat seperti apa pekerjaannya tentang akuntansi itu. Ketika dia sudah bisa membedakan debit kredit, berarti anaknya memang tidak bisa dipaksakan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Karena kompetensi dan mental kemampuan tidak bisa selalu diukur dengan kemampuan berbicara. Ada orang yang memang berbicara di saat dia penting saja. Gitu. Saya contohkan satu anak yang kreatif, ada teman yang kreatif dan punya kemampuan lebih, tapi dia tidak suka berbicara. Saya sampaikan itu orangnya Bu Rusna. Bu Rusna itu kreatif dan tidak harus tampil dia, tapi ketika kita memberikan tanggung jawab dia langsung eksekusi. Maka siswa kita juga seperti itu. Jadi tidak, saya sarankan deh Pak Pahar, tidak harus kita ungkapkan bahwa 2 kali 2 itu 4 Pak, 2 kali 2 4, tapi yakin, coba jelaskan 2 kali 2 berapa dengan versi masing-masing. Jadi ada itu yang menulis Pak 2 kali 2 ini loh, atau Pak Herman dia di situ 2 kali 2 ternyata tulis 4. Jadi pertanyaannya boleh seperti itu Pak Bahar. Silahkan ketahui 2 kali 2 berapa dengan caranya masing-masing. Ada itu yang bilang 4, ada yang
seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bantu Pak Hardi. Pak Pahar, terima kasih. Mungkin masih ada masukan atau saran? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya mungkin tadi Pak Sabar, Pak Pahar yang diinginkan itu bagaimana supaya dia bisa, anak bisa berani berbicara. Ya, mungkin sekarang kita apalagi namanya, mungkin menurut saya mungkin ada solusi untuk itu Pak. Ya, saya buka dulu mengenai masalah apa sekarang kurikulum merdeka. Ini kurikulum merdeka. Jadi mungkin kalau kita mendidik anak-anak bagaimana supaya dia bisa bersuara, ya mungkin dulu anak-anak harus merdeka dulu. Harus merdeka dulu. Kemudian yang kedua, mungkin dari kita harus juga merdeka. Apakah dari gerakan? Apakah dari raut muka? Siapa tahu kita mengharapkan anak bagaimana supaya dia merdeka, tapi ternyata muka kita bisa muka serang. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, mungkin dengan trik-trik ini mungkin barangkali ini kita harus belajar juga dari sini. Menurut saya. Saya sebentar Ustaz. Oh iya, terima kasih sarannya Pak Yusuf. Kalau tadi Pak Pahar sarannya Pak Yusuf itu lebih sebelum memerdekakan murid kita merdeka dulu, kita bahagia dulu masuk di dalam kelas. Jadi setelah itu siswa bisa dengan mudah menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan ya, Pak Yusuf ya, seperti itu ya tadi intinya. Jadi gurunya dulu yang merdeka. Jadi jangan pasang muka seram jadi kayak saya ini seramnya kasih manis-manisnya muka baru masuk. Oke. Baik Bapak Ibu, dari semua masukan dan pertanyaan alhamdulillah semua sudah terjawab dan masing-masing ada solusi yang diberikan. Oke, jadi inilah mungkin materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada lagi dari Bapak Ibu kita yang memberikan terapi baik atau memberikan materi itulah kita untuk peningkatan komunitas belajar kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hardi atas kesempatannya berbagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi di kegiatan komunitas belajar kita ke depan dengan materi dan keresahan yang berbeda untuk kita lakukan bersama. Akhir kata, izinkan saya mewakili narasumber dan kepala sekolah kami undur diri untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.